Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada dengan Pak Ustadz, izin nih, saya Kuswoyo Pak Ustadz. Dulu ketemu di Solo dan terakhir ketemu di Ternate. Cerita Agus ini ya. Iya. Nah Pak Ustadz, izin saya mau bertanya. Kita tahu tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz untuk tetangga ya, untuk salah satu indikator orang yang beriman, ya iman kepada Allah dan iman pada hari akhir ya Pak Ustadz. Nah kalau saya juga tinggal di komplek Pak Ustadz. Dulu saya di asrama karena kita juga dulu di Korem Pekanbaru Pak Ustadz. Saya tinggal di Pekanbaru dan juga pernah dinas di Pekanbaru. Nah kemudian juga saya sekarang tinggal di komplek, di perumahan Pak Ustadz. Nah fenomena yang terjadi kan kalau kita tahu di asrama ataupun di perumahan ya Pak Ustadz ya, itu antar tangga itu tidak selalu baik Pak Ustadz seperti yang kita inginkan. Nah jadi kejadiannya itu istilahnya antar tangga itu saling berselisih lah. Ya, jadi apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz itu tidak terjadi tetangga yang harus baik, yang harus komunikasi ya Pak Ustadz ya. Nah sehingga antar tetangga itu saling menjalimi satu sama lainnya. Nah bagaimana Pak Ustadz menyikapi kalau ada antar tetangga yang kondisi situasinya seperti ini Pak Ustadz. Jadi boro-boro dia mau ngobrol, mau tegur sapa, mau candaria, ya kan? Tapi yang ada saling melengos, yang ada saling menghindar, gitu Pak Ustadz. Nah jadi bagaimana menyikapi dua situasi kondisi seperti ini yang menyakiti dan juga maupun yang disakiti, gitu Pak Ustadz. Nah mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuswoyo. Panjang umur, sehat, istiqomah, kita insya Allah bertemu dalam majelis yang baik-baik. Ketemu di Ternate, sekarang ketemu lagi di Sidoarjo. Unsur akhaka, tolong saudaramu, zoliman au mazluman, yang buat zolim atau yang terzolimi. Kalau nolong yang terzolimi kami tahu ya Rasulullah, ada orang yang terzolimi kami tolong, kami tahu cara nolongnya. Tapi nolong orang yang zolim gimana? Nolong orang yang zolim, tahan tangannya. Kebetulan pangkat dia tinggi, kebetulan levelnya dia lebih kaya, kebetulan dia relasinya lebih kuat, dia menzolimi orang, tahan tangannya. Jadi kita ini alhamdulillah ada RT rukun tetangga, ada RW rukun warga. Jadi dulu aslinya itu cuman kades, kadus paling rendah. Datang penjajahan Jepang. Jepang mau mengkoordinir masyarakat ini per kepala, akhirnya dia buatkan RT RW. Setelah Jepangnya pulang, RT RW tetap kita pertahankan karena baik, nggak ada salahnya. Jadi dengan adanya, kalau sesuatu terjadi, lapor ke Pak RT. Nggak mempan ke Pak RT, lapor ke Pak RW. Nggak mempan juga ke Pak RW, lapor ke Pak Kades, Pak Lurah. Nggak juga mempan, lapor ke Pak Camat. Kita punya semua. Camatnya setan juga Pak Ustadz. Lapor ke Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur. Dan untuk struktur polisi dari mulai Babin Kamtipmas, Bapak Kapolsek, Kapolres, Kapoltabes, Kapolda, untuk Babinsa TNI, Babinsa dan Ramil, dan Dim, dan Rem, Panglima. Jadi kita punya strata, insya Allah. Mungkin ada orang yang nggak punya pangkat, nggak punya jabatan, kiai, mereka hanya pimpinan pondok pesantren, tapi relasi mereka, jaringan mereka. Kalau malu, tulis di kertas. Makanya saya selalu kalau ngisi pengajian, tulis kertas. Nggak usah tulis nama. Pas lagi saya sedang ngisi pengajian, ada kertas. Ustadz tolong saya punya anak satu orang. Saya sedang dikucilkan di satu rumah. Karena saya dinikahi oleh Imam Mahdi. Istri Imam Mahdi ngikut pengajian. Saya nggak punya jabatan, tapi insya Allah saya lapor ke Polda. Bapak Kapolda, tolong ini ada masyarakat saya yang dinikahi Imam Mahdi. Dicari, ketemu di perbatasan Sumatera Utara, Aceh, tangkap. Makanya polisi yang hebat di dunia ini salah satunya kepolisian Republik Indonesia, bisa nangkap Imam Mahdi. Tangkap, masuk penjara. Nah, jadi orang-orang yang melanggar hukum kita bantu. Inilah pentingnya kalau kita sering ketemu dengan tetangga tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahlilan, yasinan, marhaban, maulidan. Tapi karena ketemunya tidak di majelis yang baik, maka hasilnya juga tidak baik.
Ada komunitas orang-orang baik itu ada. Maka kita menggabungkan diri dengan orang-orang baik. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh manusia itu seperti pasukan bala tentara. Angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Mereka nyampur, tapi kalau panglimanya sudah datang siap gerak, maka angkatan laut nggak akan nyampur dengan angkatan udara. Masing-masing burung akan hinggap di ranting yang sama dengan sejenis. Kalau beda jenis dia nggak mau. Maka kita akan menemukan circle yang baik. Yang baik ini nggak akan diam kalau dia diganggu. Jangan sendiri. Man syadza syadza finnar. Siapa yang sendirian masuk neraka. Orang yang beriman sama-sama, kalau ada orang lain menganiaya, dia tidak akan diam, dia akan bela, insya Allah. Jadi insya Allah kalau kita laksanakan ini bersama, maka ada jenis manusia yang kita memang nggak boleh terlalu akrab. Kita hanya boleh ketemu, say hello, assalamualaikum, jabat tangan, cipika cipiki, mohon maaf saya kesana dulu. Assalamualaikum, apa kabar, sehat, gimana keluarga, anak istri sehat ya? Iya. Begitu udah agak lama, mohon maaf saya ada acara. Gak boleh lama-lama, karena kalau lama-lama nanti minjam duit. Ada jenis manusia begini. Kalau nanti lama-lama mulai nyeritain tetangga. Kalau lama-lama mulai nanti ngomongnya tuh nyelekit, nyinggung perasaan. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Putus nggak boleh, tapi genting boleh. Genting maksudnya ya hampir putus, tapi jangan sampai putus. Say hello. Saya amalkan itu kepada kawan, kepada sahabat. Assalamualaikum, apa kabar? Putus segala macam. Begitu sudah ada gelagat-gelagat, mohon maaf istri. Terbaca itu. Biasanya detektor kita kalau udah sering jadi korban tajam biasanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Demikian Pak Kuswoyo. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas izin Allah, Ustadz Abdul Somad yang biasanya saya lihat di YouTube, di Facebook maupun di media sosial akhirnya bisa bertemu hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Somad atas sharingnya tentang tetangga dan keluarga. Saya tertarik dengan keharmonisan keluarga. Bagaimana cara mendidik anak di era digital saat ini agar anak itu tetap diayomi dengan maksimal oleh kedua orang tuanya. Sedangkan sekarang itu kan anak-anak dikit-dikit nangis handphone, iPad gitu kan Ustadz. Agar tetap Qur'aninya itu seperti apa? Terus yang kedua, bagaimana menjaga hubungan harmonis kedua orang tua di tengah kesibukan yang sudah mendarah daging gitu. Soalnya kan saya seorang guru, kemudian orang tua wali murid saya itu, orang tua itu banyak cerita, saya kerja, ayahnya juga kerja, anak saya makanya begini dan begitu. Jadi kalau biar dia tenang, dia enggak aneh-aneh saya pegangi HP gitu. Lah itu bagaimana Ustadz antara anak, orang tua dan di tengah era digital dan kesibukan orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ini kalau kita kasih handphone nanti dia aksesnya kemana-mana. Kalau nggak kita kasih handphone, dia melihat teman-temannya, sahabatnya. Jadi saya pernah nggak ngasih handphone anak saya sampai umur 4 tahun. Setiap tamu datang, rata-rata tamu ini anaknya bawa handphone. Jadi dia ngintip gini, ngelihat dia ngintip, aduh saya mau nangis. Anak saya ngintip, anak tamu main handphone. Gimana caranya? Kalau dikasih dia handphone nanti dia macam-macam. Kalau nggak dikasih dia sedih kita. Akhirnya saya menemukan sendiri jalan tengah. Saya minta tim media nih, Ilham kameramen, tolong downloadkan 40 video ngaji. Video yang karton, video tapi isinya ngaji semua. Akhirnya didownloadkan video yang 3 menit, 5 menit, 3 menit, 5 menit, masukkan ke dalam handphone. Jadi dia tetap megang handphone tapi yang dia tonton ngaji. Itu saya nemu sendiri itu jurusnya. Jadi untuk anak-anak ini kalaupun mau dikasih handphone, jangan connect internet. Berikan dia 20, karena kalau videonya cuma 2 dia bosan itu terus. Tapi kalau 20, 40 nanti macam-macam. Walaupun upin-ipin isinya ngaji. Walaupun karton isinya ngaji. Wadduha, Al-Fatihah, Alif Bata, insya Allah manjur. Kita sudah praktekkan. Lalu kemudian untuk boleh di rumah hanya sampai SD, preschool, TK, SD. Tamat SD anak nggak boleh di rumah. Wajib mondok. Habib Muhammad bin Anis anaknya mondok dikirim ke Yaman.
Ponakan saya, anak adik saya dikirim ke Sulaimaniyah. Adiknya di Mesir, Bu. Kakaknya di Mesir. Kakaknya kemarin berangkat ke Mesir setelah 6 tahun di pondok. Saya sendiri yang ngantar ke pondok. Habis itu saya bilang mesti 6 tahun pondok, nanti kamu ke Mesir. Iya, berangkat. Kemarin berangkat. Sekarang sudah masuk semester 2 semester ini. Kemudian adiknya sekarang di Sulaimaniyah. Anak saya Hazik, insya Allah bulan Juli ini masuk ke pondok Nurul Azhar. 3 tahun ngapal Quran, 3 tahun baca kitab. Nanti pilihannya 2, kalau nggak ke Yaman, ke Mesir. Saya udah kasih bayangan. Saya bilang sama dia, Hazik, pilih 2, Yaman atau Mesir. Kalau Yaman, perempuannya pakai cadar, saya bilang. Kalau di Mesir, perempuannya kelihatan. Kamu pilih mana? Mesir aja lah, Bang. Berarti dia normal. Nah, jadi anak-anak ini hanya bisa di rumah sampai SD. Karena kita nggak sanggup untuk ngontrol dia 24 jam. Anak SMP nggak bisa lagi kita downloadkan 60 video, udah tahu dia download sendiri. Nah, maka dia hanya bisa diatasi dengan, maka kalau sebelum SMP tadi itu tenaganya bisa dihabis porsir dari maghrib ke isya. Kami kebetulan di Masjid Ajah Rohana dari maghrib ke isya ada sekitar 200 anak yang ngajar 15 ustazah. 200 anak free, gratis, tidak dikutip bayaran. Nah, jadi dari maghrib ke isya ini masjid kita mesti diberdayakan. Maghrib ke isya anak-anak ngaji stor hafalan. Besok malam stor wadduha. Besok malam stor lam yakunil. Besok malam stor amma yatasaalun. Dia kalau ada storan, dia fokus ke storan. Karena kalau besok dia nggak nyetor, malu sama kawan, maka dia akan nyetor. Liburnya hanya pada malam Ahad dengan Ahad malam Senin. Senin malam Selasa masuk lagi. Nah, ini. Tapi kalau sudah taman SD itu nggak sanggup lagi kita. Kita hanya mengurus anak ini 12 ke bawah. Setelah itu serahkanlah ke pondok pesantren. Nanti di sana 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, aliyah, mondok. Habis itu kalau model pengabdian seperti Gontor ngabdi setahun, Al-Amin perenduan ngabdi setahun. Setelah itu biarkanlah dia terbang sejauh mata memandang. Saya nggak paksa anak saya mesti seperti saya, terserah. Kalau mau dia jadi hakim, masukkan fakultas hukum. Kalau dia mau jadi dokter, fakultas kedokteran. Yang penting basic agamanya sudah kuat. Nah, ini tentang pendidikan anak-anak kita. Pertanyaan yang kedua tentang orang tuanya. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya di luar. Nanti Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sabah, Sarawak. Habis itu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin saya ke Sumatera Utara. Ke Jawa Timur ini saya setahun sekali. Di rumah saya hari Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis saya menjadi suami, saya menjadi seorang ayah. Saya bawa anak saya ke masjid, saya ngulangi hafalan bacaan Quran dia, saya bawa dia ngaji dari maghrib ke isya, saya bawa istri saya belanja ke pasar, saya bawa dia ke mall. Gimana Ustadz bawa ke mall? Saya pakai masker, pakai topi pet, pakai kacamata hitam. Jadi kita sesibuk apapun jadilah seorang suami. Habib Muhammad bin Anis pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci putih. Tapi kalau dia di rumah, dia pemain basket. Dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ayah, dia bercanda. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan kami ustadz lalu kepada istri juga jadi ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu. Enggak begitu. Jadi pulang hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya di Pekanbaru, saya nyetir sendiri, saya ngisi air galon, saya buang sampah. Saya sebagai seorang suami. Karena kalau saya begini terus, dihormati terus, duduk di atas kursi terus, lama-lama jadi Fir'aun saya. Maka mesti kita sebagai orang tua memandikan anak, bawa ke toilet, buka celana dia, mencebokkan dia. Jadi seorang suami, jadi ayah. Masalah waktunya, ya tentu kita tidak bisa full. Maka perlu buat quality time, waktu yang berkualitas. Kalau kebetulan Bapak kerjanya, saya di rumah Pak Ustadz cuma 1 bulan. Terus 6 bulannya kemana? Kebetulan saya nangkap kepiting Alaska Pak Ustadz. Ya maka yang sebulan itu memang betul-betul di rumah. Saya kebetulan Pak Ustadz malam nggak di rumah. Kenapa? Karena saya security malam. Ya siangnya tidur. Ya habis tidur itu 2 jam ada waktu. Betul-betul menjadi seorang suami, betul-betul menjadi seorang ayah. Tanya mana pelajarannya, mana rapornya, mana bukunya, mana. Bertindaklah sebagai seorang ayah. Kita memang tidak sempurna. Saya bilang ke istri saya, aku tidak sempurna. Aku ini seperti kain yang pendek. Ditarik ke kepala terbuka kaki, ditarik ke kaki terbuka kepala. Karena yang sempurna itu hanya Anda and the Brockbone. Sempurna. Nah, yang senyum berarti udah tua karena lagunya udah lama.